Pemirsa, ratusan calon pelamar CPNS membludak memenuhi kantor pos untuk bisa membeli materai elektronik. Di Medan, Sumatera Utara, antrian hingga keluar gedung. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, CPNS yang akan membeli e-materai memenuhi ruang kantor pos akibat aplikasi yang tersedia tidak bisa diakses. Ratusan orang calon pelamar CPNS ini memenuhi kantor pos Palembang di Jalan Merdeka untuk bisa membeli materai elektronik sebagai syarat pendaftaran CPNS. Meski telah mengantri, namun e-materai tak bisa didapatkan lantaran kendala di server Feruri. Para calon pelamar ini mengaku kecewa tak bisa mendapat e-materai meski sudah mengantri sejak subuh. Namun para calon pelamar CPNS ini bertekad akan kembali datang pada besok hari. Berapa udah antri ini? Dari pagi sih, soalnya mau mengambil materai, kan datanya bisa diakses semua. Dari website sudah nggak bisa semua? Dari aplikasi ada 14 website yang resmi untuk CPNS, ternyata itu semua udah nggak bisa buka lagi. Membludaknya calon pelamar CPNS ini sudah terjadi dalam beberapa hari, dampak di aplikasi yang tak bisa diakses. Situasi serupa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ratusan hingga ribuan calon pelamar ini mengantri untuk bisa membeli e-materai di kantor pos di kawasan Tanah Lapang, Kota Medan, bahkan antrian mengular hingga keluar gedung. Dari Medan, Sumatera Utara dan Palembang, Sumatera Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat di kawasan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Api cepat membesar membuat warga panik. Api nyaris merambat ke rumah lain. Api berkobar dari salah satu rumah di tengah pemukiman padat di kawasan Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api nyaris merambat ke bangunan rumah lain. Warga berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran berawal dari lantai atas bangunan yang diduga akibat korsleting listrik. Petugas yang langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Puluhan oknum anggota TNI mengamuk bahkan mengacungkan senjata api ke arah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ulah oknum TNI ini meresahkan warga. Puluhan oknum anggota TNI ini tiba-tiba mendatangi perumahan Bumi Husada Indah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah oknum mengamuk membongkar paksa pagar rumah warga, bahkan sempat mengacungkan senjata api. Aksi para oknum anggota TNI ini membuat takut dua anak dari dalam rumah yang didatangi. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat khawatir dan ketakutan. Belum diketahui motif dari aksi ini, namun kedatangan para oknum anggota ini mencari seorang pria berinisial HM, namun tak ada di rumah. Katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya. Saya merasa ancamannya ini membuat saya ketakutan sama anak-anak saya. Bahkan anak saya kecil itu umur 7 tahun semalam masih gemetaran kaki. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait aksi puluhan anggota TNI ini, namun Denpom dipastikan telah memanggil seluruh oknum untuk pemeriksaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Mengancam akan menculik wartawan yang meliput Atta Halilintar. Aliansi Jurnalis Video melaporkan ajudan Atta Halilintar ke polisi. Pengancaman dilakukan ajudan Atta Halilintar saat wartawan meliput Atta di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau langsung saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Sambil mengacungkan jari, pria tegap rambut cepat diduga ajudan Atta Halilintar ini mengancam akan menculik wartawan jika ia masuk ke dalam tayangan. Ancaman ini dilontarkan saat wartawan hendak mewawancarai pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sedang melaporkan pasal pencemaran nama baik di Mapolres Jakarta Selatan. Atas pengancaman ini, Aliansi Jurnalis Video pun melaporkan pria diduga ajudan Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menculik, jadi ada ancaman menculik. Nah ini
bahaya nih, karena di balik kata menculik itu tentu ada menghilangkan, ada membunuh, ada kemudian menganiaya, macam-macam. Itu jadi ini suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pria yang mengawal Atta Halilintar ini turun dari tangga sambil mengancam akan menculik wartawan, sementara Atta dan Aurel yang berada di belakangnya melintas. Video ini viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Berpura-pura mencoba gelang, dua wanita terekam CCTV mencuri perhiasan di toko emas. Pelaku memanfaatkan lengahnya pedagang saat toko ramai pengunjung. Dua wanita ini berkomplot memanfaatkan toko emas yang sedang ramai. Keduanya berpura-pura hendak membeli perhiasan, mencoba gelang emas ke tangannya sendiri. Saat pedagang lengah melayani pembeli lain, pelaku kabur membawa gelang emas seberat 30 gram. Akibatnya pemilik toko emas rugi 36 juta rupiah melapor ke polisi. Kalau infonya ini udah kejadian kedua apa sih? Nah, kita belum tahu apakah memang itu sudah kejadian kedua, namun untuk korban belum memberikan keterangan yang sebenarnya. Hanya kita laporan kejadian pada saat itu. Saat ini polisi mencari identitas pelaku yang diduga berasal dari luar daerah. Pelaku diduga pernah beraksi sebelumnya, namun berpura-pura mengenakan jilbab. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Alice Guo, mantan wali kota Bamban, Filipina tahun 2022, dideportasi kembali ke negara asalnya. Alice Guo yang masuk ke Indonesia melalui Batam sebelum ditangkap di Tangerang merupakan buronan kasus pencucian uang. Aparat mengawal ketat Alice Guo atau Huaping, wanita buronan pemerintah Filipina atas kasus pencucian uang. Alice Guo dideportasi dan diterbangkan kembali ke negara asalnya. Selain pencucian uang, mantan wali kota Bamban, Filipina ini juga terlibat dengan geng kriminal asal Tiongkok. Guo kabur ke Malaysia, Singapura, dan terakhir berhasil ditangkap di Indonesia bersembunyi di sebuah rumah di Tangerang, Banten. Ratusan warga di Kelurahan Kranggang Setu, Tangerang Selatan mengalami kekeringan sejak Agustus lalu. Akibatnya BPBD harus menyalurkan air bersih setiap harinya. Puluhan warga langsung menyerbu bantuan air dari BPBD Tangerang Selatan. Sudah sebulan ini ratusan warga dari 120 kepala keluarga terdampak kekeringan yang terjadi. Kekeringannya itu 1 bulan itu udah berkurang. Kegiatan sehari-hari seperti mandi hingga mencuci terganggu karena kekeringan yang terjadi. Meski bantuan air diberikan setiap harinya, namun warga tetap harus berhemat karena terbatasnya air yang didistribusikan. Titik atau satu RT kami variatif, ada yang 4.000 liter, ada yang 8.000 liter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan memprediksi kekeringan masih akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan buku nikah di kantor KUA di Sumatera Barat raib di gondol maling. Selengkapnya dalam seputar peristiwa berikut ini. Kesal, aduan tak dihiraukan polisi. Puluhan warga memilih menggerebek rumah pengedar obat terlarang di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Warga emosi dan nyaris menghajar pelaku yang memberi keterangan berbelit-belit. Dari rumah pelaku, warga menemukan ratusan obat terlarang siap edar. Warga kemudian menyerahkan 2 pelaku dan barang bukti ke polisi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dibobol pencuri. Ratusan buku nikah dan 1 unit laptop raib. Diduga pelaku lebih dari 1 orang masuk kantor KUA dengan menjebol pintu belakang.
Kasus pencurian terjadi 2 kali dengan jumlah buku nikah hilang hingga ratusan. Pencuri terekam kamera CCTV beraksi di sebuah warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku leluasa menggasak perangkat tablet di meja kasir karena penjaga tertidur pulas. Berbekal rekaman CCTV, pemilik kedai kopi melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik di susunan tim pemenangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Anung Rano Karno. Selain menunjuk Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan, ada juga nama Cornelia Agatha dan Maudy Kusnaidi di posisi wakil ketua. Keterlibatan pemeran Sarah dan juga Zainab bersama Rano Karno alias Bang Dul membawa nostalgia sinetron Sidul Anak Sekolahan. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi calon wakilnya Rano Karno mengumumkan nama-nama tim pemenangan. Mengusung politik riang gembira, paslon yang diusung PDIP ini sengaja memilih komedian Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Yang menarik, Pramono Rano juga menunjuk 5 wakil ketua. 2 diantaranya adalah Cornelia Agatha dan Maudy Kusnaidi. Keterlibatan pemeran Sarah dan Zainab bersama Rano Karno alias Bang Dul seolah membawa nostalgia sinetron Sidul Anak Sekolahan yang populer di tahun 1990-an. Pengumuman tim pemenangan Pramono Rano digelar di Museum Bang Yos di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat dengan alasan agar seluruh tim memiliki jiwa petarung yang dimiliki Bang Yos. Mantan Gubernur Jakarta Bang Yos juga menitipkan pesan agar pemimpin Jakarta punya visi kuat mengatasi banjir dan macet Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Sapoyono, Rungkut, Surabaya. Saat kunjungannya, Jokowi sempat berpamitan dan juga meminta maaf pada masyarakat. Selain membagikan BLT pada pedagang pasar, rombongan Presiden Jokowi juga memberikan bingkisan pada warga yang sedang berbelanja di Pasar Sapoyono. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi berpamitan dan juga meminta maaf pada masyarakat jika selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat ada yang kecewa pada kepemimpinannya. Pamit Bapak tadi Oktober kan pamit pripun? Ya kan ini pas ke masyarakat ya sambil pamit kan bulan depan sudah corona tugas. Oh iya. Nggih. Pangapunten, nggih. Pemirsa, Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal dan melakukan pertemuan tokoh lintas agama yang membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama. Dalam acara tersebut tampak hadir Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo yang juga menjadi tamu undangan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo menghadiri acara dialog lintas agama yang digelar di tenda Aula Al-Fatah Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar serta turut dihadiri puluhan tokoh dari berbagai agama. HT dan Liliana tampak menyapa para tokoh lintas agama lain dan duduk sebaris dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Alisa Wahid. Pada pertemuan tersebut juga dibacakan dan ditandatangani Deklarasi Istiqlal 2024 yang menyangkut persoalan kemanusiaan dan masalah lingkungan hidup. Deklarasi Istiqlal juga menekankan pentingnya kerukunan dan dialog antar agama. Tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan terpanjangnya di negara Asia dan Oseania. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih masih bersama Seputar Aju Siang. Pemirsa, seorang penipu yang mengaku anggota Kodim 0508 Depok memesan kue jutaan rupiah. Bersama korban, pihak Kodim melaporkan aksi penipuan ini ke polisi. Ini kan? Siap, Ibu. Semua Ini kan atas nama komandan. apalagi ini semua atas nama komandan. Betul. Kodim 0508 Depok terkejut dengan datangnya kue. Bukan karena ada yang berulang tahun, namun kue ini tidak ada yang memesan. Penipuan yang terjadi di Kodim 0508. Diketahui pelaku yang mengaku anggota Kodim menghubungi pihak penjual melalui telepon dan memesan kue 4 juta rupiah dengan sistem bayar di tempat. Awalnya penjual tidak curiga, namun semua berubah ketika sang penipu kembali menghubungi di hari pengantaran. Jadi kecurigaan saya mulai timbul itu pada saat yang bersangkutan ini meminta ada titipan lain yaitu ginseng dan miras. Ada komandan juga ini kan? Kodim 0508 merasa dirugikan atas kejadian ini. Jadi semoga ini tidak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI. Kodim 0508 Depok membentuk tim investigasi untuk membantu kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Terlebih sudah ada 2 penipuan dengan modus yang sama melibatkan mereka. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Mendekatkan produknya kepada para beauty enthusiast, brand kecantikan yang hits di kalangan masyarakat, Solyu, kini resmi hadir di offline store Midiso. Langkah ini untuk memperluas akses dan mempermudah pelanggan mendapatkan produk kecantikan Solyu. Brand kecantikan ternama tanah air Solyu kini hadir di Grand Opening Miniso Land, Central Park, Jakarta. Ekspansi di offline store Miniso menjadi langkah untuk memperluas jangkauan, memudahkan pelanggan mendapatkan dan merasakan produk Solyu, serta bagi penguatan brand awareness dan brand experience produk Solyu. Untuk menjangkau kalangan yang lebih luas lagi dan memperkenalkan produk Solyu ini secara brand awareness dan secara brand experience. Karena teman-teman di sini pasti bisa cobain semua tester kita, bisa beli langsung di Miniso juga. Brand kecantikan Solyu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas yang aman untuk kulit. Seperti salah satu produk unggulan dan terbarunya, yakni Intense Stay Lip Stain, yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Aya Nufus Nadifah, iNews melaporkan. Ajang kreativitas di bidang seni musik dan tari untuk pelajar kembali digelar di Jakarta. Ajang ini digelar di sejumlah kota dengan hadiah total miliaran rupiah. Tiga tahun vakum akibat pandemi COVID-19, ajang pencarian bakat menginspirasi generasi muda Indonesia, Pucuk Cool Jam kembali digelar tahun ini dengan mengusung tema Bawa Mimpimu Sampai ke Pucuk. Pucuk Cool Jam 2024 ke-6 digelar bersama dengan para pemenang Pucuk Cool periode sebelumnya, serta Dewan Juri Vindi Aldiano dan Isyana Sarasvati. Anak sekarang tuh kreatif, parah banget ya. Nah dari sini kita pengen bantu mewujudin mimpi mereka. Makanya temanya adalah bawa mimpimu sampai ke pucuk. Benar. Dan ini juga Teh Pucuk Harum mengajak para pelajar SMA dan SMK sederajat seluruh Indonesia untuk berani bermimpi besar mengekspresikan diri. Tahun ini Pucuk Cool Jam menghadirkan total hadiah miliaran rupiah serta kesempatan bagi pemenang untuk mendapatkan mentoring dari profesional tingkat internasional. Kayak udah nggak ada lagi yang istilahnya orang-orang yang sukses itu umurnya udah harus kayak umur dewasa tuh enggak kayak sekarang tuh orang-orang yang even belasan itu udah level skillsnya tuh udah bisa tinggi. Pucuk Cool Jam tahun ini memperluas jangkauan dengan mengunjungi 10 kota di Indonesia dengan kurang lebih 2.000 peserta dari 1.000 sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.